Salam bahagia. Pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dulu, saya percaya bahwa anak-anak saya dalam keadaan baik-baik saja dan pembelajaran berjalan sesuai dengan semestinya mengikuti target kurikulum sekolah yang diterapkan. Namun, sebelum saya memulai modul ini, sebenarnya saya sudah memiliki pola pikir bahwa masing-masing anak memiliki pribadi yang unik. Unik yang dapat saya lihat di sini adalah dalam hal kemampuan yang berbeda-beda, baik itu akademis maupun non-akademis. Hanya saja saya belum mampu untuk menerimanya dengan ikhlas, dalam arti sikap saya terhadap anak-anak yang berkemampuan kurang terkesan galak di mata mereka, padahal bermaksud tegas. Nah, sekarang ada beberapa hal yang mulai saya pahami, yaitu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dilaksanakan menurut sistem AMONG, yaitu suatu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan dua dasar, yang terdiri dari kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam anak menurut Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tangkap adalah kita harus memahami bahwa anak-anak lahir dengan kodratnya. Ada anak-anak yang memiliki kekuatan kodrat yang lebih baik dari teman-temannya, ada pula yang memiliki kekuatan kodrat yang kurang baik. Anak-anak lahir sebagai individu yang merdeka, yang memiliki karakteristik dan bakat masing-masing. Sehingga guru sebagai pamong hendaknya menuntun anak-anak untuk tumbuh sesuai kekuatan kodratnya, tidak memaksakan kehendaknya untuk tumbuh menjadi orang lain. Seperti contoh, ada seorang anak yang memiliki bakat menyanyi, tetapi tidak terampil dalam matematika. Maka seharusnya kita tidak memaksanya untuk tumbuh menjadi seorang ahli matematika yang tidak dia kuasai. Saya sebagai seorang guru matematika tidak boleh memaksanya untuk hebat dalam menggunakan rumus dan penghitungannya, tetapi bagaimana menyiapkan strategi pembelajaran agar dia mau tetap belajar. Layaknya petani yang tak bisa memaksa benih padinya tumbuh menjadi jagung atau mengharapkan padi berkualitas di tanah yang tandus. Di samping sebagai pamong, yaitu pemimpin proses pendidikan, guru hendaknya melaksanakan trilogi pendidikan yang terdiri dari ing ngarso sing tuludu, yang artinya di depan memberi teladan, ing madio mangun karso, yang artinya di tengah-tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberikan pengaruh atau dorongan. Tujuan dari trilogi pendidikan adalah mencapai hidup tertib dan damai, serta membentuk manusia yang merdeka. Merdeka bukan berarti anak bebas melakukan apa saja, tetapi merdeka yang tetap menjaga keharmonisan atau kedamaian. Menurut paham Taman Siswa, masyarakat tertib damai hanya terwujud dalam satu kehidupan bersama, berdasarkan cinta kasih sayang antar sesama dalam satu keluarga yang sama hak dan kewajibannya. Maka dari itu, untuk tercapainya tujuan trilogi pendidikan ini, guru atau pamong dapat menanamkan pendidikan budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan untuk menghasilkan tenaga atau semangat. Budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, sementara pekerti adalah tenaga. Perpaduan antara budi dan pekerti inilah yang menghasilkan keseimbangan. Konsep budi pekerti Ki Hajar Dewantara senada dengan konsep spiritual dan budaya atau kearifan lokal di daerah saya, yaitu Trihita Karana, yang artinya 3 penyebab kebahagiaan, yang terdiri dari hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan manusia dengan manusia atau pawongan yang sejalan dengan konsep saling asah, asih, asuh, dan tatuam asih, serta hubungan manusia dengan lingkungan atau alam yang disebut palemahan. Ajaran utama dari konsep Trihita Karana adalah bagaimana agar manusia mencapai keseimbangan hidup. Yang bisa segera saya terapkan adalah melakukan rencana perubahan. Adapun rencana perubahan yang akan saya lakukan adalah pertama, memberikan ruang bagi anak-anak untuk menikmati kodrat alamnya sebagai anak yang suka bermain.
Misalnya, dengan senantiasa menyelipkan ice breaking dalam setiap pembelajaran sehingga anak-anak dapat belajar dengan senang dan bahagia. Juga menerapkan pembelajaran yang berbasis budaya lokal seperti etnomatematika agar anak-anak dapat menikmati proses dan konteks pembelajaran. Yang kedua, mengambil peran sebagai pamong yang berpegang pada trilogi pendidikan. Di depan menjadi teladan bagi anak-anak dalam penguasaan materi pembelajaran, juga dalam bersikap dan bertingkah laku, menerapkan konsep budi pekerti dan trihita karana dalam pembelajaran, di tengah membangun semangat semua anak-anak, dan dari belakang memberikan dorongan atau motivasi bagi anak-anak untuk maju, tampil untuk berkarya, dan berprestasi sesuai dengan bakatnya. Dan yang ketiga, memusatkan pembelajaran pada anak dan memperlakukannya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan diagnosis non-kognitif awal pada anak untuk mengetahui gaya belajarnya, sehingga media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan karakteristik anak. Selain itu juga melakukan diagnosis kognitif awal untuk menyesuaikan aktivitas belajar yang dipilih sesuai dengan capaian anak sebelum pembelajaran. Nah, demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih.